Surgawi, hari ini kami berkumpul di tempat ini bersama saudara kami yang sedang berduka ya Tuhan. Karena Tuhan telah memanggil orang tua yang kami kasihi, almarhum Bapak Aritono, ke sisi-Mu ya Bapa di surga. Kiranya Tuhan Engkau mampukan melalui dan menyadari bahwa semua maut tidak memisahkan kami dari kasih-Mu yang kekal. Bapa di surga, kami percaya bahwa di balik ini semua ada rencana Tuhan yang paling indah. Oleh karena itu ya Tuhan, teguhkanlah iman dan bukalah hati setiap kami, agar kami dapat melihat cinta kasih dan kehadiran Bapa di tempat ini melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan, biarlah di dalam kedukaan ini kami mampu bersyukur dan selalu berharap bahwa pertolongan-Mu tetap nyata bagi kami semua. Saat ini kami berdoa ya Bapa buat hamba-Mu, Penatua Ronggo Harapan Panjaitan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati beliau dan urapi hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan dan penghiburan buat kami, khususnya buat keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah pelepasan ini ke tangan pengasihan-Mu dari awal pertengahan hingga nanti ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian dari Pegajah 164 ayat 1 dan 3. Yang
keluarga dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita masuk ke dalam renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih karena kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini pada saat hari ini. Kami bersama dengan saudara-saudara kami yang sedang berduka. Kami memahami bahwa kehilangan atau ditinggalkan orang yang terkasih menjadi satu hal yang sulit bagi kami semua. Tapi kami percaya bahwa kasih Allah begitu besar, kasih Allah begitu hebat, melingkupi kedukaan di dalam hati kami, sehingga segala sesuatu yang terjadi kami percaya di dalam nama Tuhan saja segala sesuatu itu bisa menjadi baik adanya. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini dapat menjadi penerang bagi kehidupan kami. Biarlah firman ini dapat menjadi penuntun bagi kami untuk terus melanjutkan kehidupan kami, dan juga kami dapat menyatakannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami bersatu di dalam doa. Amin. Saudara sekalian, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 15 ayat 20 sampai 32. Lukas pasal 15 ayat 20 sampai 32. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lukas pasal 15 ayat 20 sampai 32. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan kembali, dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom. Turut berduka untuk keluarga besar dari Bapak Pung Aritonang yang hadir pada tempat pada hari ini. Tentu menjadi atau merasakan sesuatu yang disebut sebagai kehilangan bagi kita bukan hal yang mudah. Apalagi kalau yang hilang itu adalah sesuatu atau seseorang yang sangat berharga bagi kita. Kalau yang hilang itu biasa-biasa saja, misalkan seperti permen yang hilang, atau seperti hal-hal kecil yang di dalam dompet kita yang hilang, mungkin kita ya sudah. Tetapi ketika yang hilang adalah seseorang, atau yang hilang adalah seorang yang sangat kita kasihi, tentu akan menjadi satu hal yang berat. Hilang itu berarti
dikatakan seharusnya ada tapi sudah tidak ada. Atau hilang bisa juga dikatakan seharusnya masih bisa dilihat tetapi hari ini sudah hilang dari pandangan mataku. Nah, biasanya ketika kita berbicara tentang kehilangan, manusia memiliki perasaan bagaimana meresponsnya dengan sebuah kesedihan. Jadi tadi sesuatu hal yang seharusnya ada lalu tidak ada membuat hati kita mungkin akan terasa kosong. Yang biasanya ada sesuatu tapi sudah tidak ada. Kalau misalnya keluarga pernah atau sering melihat ada bapak di rumah atau ada opung di rumah, lalu sekarang sudah tidak ada, mungkin ada kekosongan yang dirasakan di dalam hati keluarga masing-masing satu persatu. Tetapi hari ini kalau manusia melihat kata hilang dengan apa yang bisa dilihat, apa yang tidak bisa dilihat, apa yang tadinya harus ada di situ sekarang sudah tidak ada. Hari ini kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan di dalam firman-Nya tentang sesuatu yang hilang. Di dalam pembacaan kita melihat bagaimana Allah kehilangan seorang anaknya. Ada dua anak. Yang pertama anak yang sulung, lalu anak yang bungsu. Si bungsu ini dia pergi begitu jauh memboroskan harta ayahnya. Tetapi meskipun dia sudah jauh dan dia masuk ke dalam keterpurukan hidupnya, dia tetap mengingat sang bapa. Akhirnya di dalam keterpurukan itu dia kembali kepada sang bapa, dan ayat 20 menunjukkan begitu besar kasih cinta Tuhan kepada orang-orang yang mengingatnya. Dikatakan maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita pergi jauh daripada Allah pun atau sang anak ini hilang, ketika dia kembali kepada sang bapa sudah menunggu. Maka ketika ia melihat sang bapa tidak membiarkan anak ini lama-lama berjalan menuju dia, tapi sang bapa harus berdiri dan dia berlari mendapati anak kesayangannya. Tetapi kita juga melihat satu orang anak lagi yang cukup menarik dan biasanya jarang dibahas ketika membaca pasal ini, yaitu adalah anak yang sulung. Kadang-kadang ketika bercerita tentang anak yang hilang, kita akan berbicara si bungsu saja. Tapi ternyata di Alkitab kita dikatakan di ayat 30, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta dan sebagai macamnya. Maka bapa menyembelih anak lembu jantan, anak lembu tabun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ternyata sang sulung ini pun, meski dia berada di rumah bapa terus-menerus, tapi dia tidak merasakan kehadiran bapa di dalam rumahnya. Si sulung ini yang ternyata dipikir dekat, ternyata dia hilang juga. Dia tidak merasa bahwa selama ini sudah cukup apa yang bapa berikan, karena dia membandingkannya dengan si bungsu. Maka di dalam pembacaan ini kita memahami benar-benar, kita memahami betul-betul bahwa hilang dari hadapan Allah itu ternyata bukan soal letak atau tempat, bukan soal kita sedang di gereja atau tidak di gereja, bukan soal tentang kita ada di rumah Bapa atau tidak, tapi ternyata berbicara apakah di tempat kamu sekarang berada engkau beriman kepada Sang Bapa. Apakah dimanapun kita berada, kita menaruh iman kita kepada Sang Allah itu saja. Karena pergi ke gereja, kita bisa tetap bilang kalau kita tidak mengimani Sang Bapa itu. Dimanapun kita perlu percaya bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya tempat kita kembali. Maka pada hari ini kita belajar bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada Sang Bapa kalau kita punya iman pada Sang Bapa itu. Apapun itu, mau itu dikatakan kita ada di mana ataupun di mana, tidak menjadi masalah. Dikatakan kita di gereja tidak di gereja, tidak menjadi masalah. Dikatakan bahwa kita masih hidup atau sudah tidak hidup, tidak menjadi masalah kalau kita terus beriman kepada Sang Bapa. Sehingga di sudut-sudut yang sangat kelam atau sudut-sudut yang sangat gelap di dalam kehidupan ini, Sang Bapa tetap berlari menciumi dan memeluk kita di tengah kehidupan ini. Saudara sekalian, terkhusus bagi keluarga, tadi Ibu Pendeta Eli mengatakan kepada saya, Pak Aritorang atau opung kita ini dulu menjadi penatua
di GKI, dan dikatakan bahwa dia seorang yang juga kita bisa panuti bersama-sama pelayanannya. Di sini kita bisa melihat bagi kita yang masih hidup dan ditinggalkan oleh Bapak terkasih kita, Bapak kita terkasih, bahwa imannya dan rasa percayanya kepada Tuhan itulah yang menjadi satu warisan buat kita semua, dan terus juga buat keluarga. Bukan soal menjadi penatuannya atau menjadi orang yang sering ke gerejanya yang ditiru, tapi menjadi orang yang percaya. Sehingga kalau kita percaya seperti Bapak Arifona, maka dengan rasa percaya itu maka muncullah buah-buah pelayanan di tengah gereja yang bisa kita lihat dan kita saksikan. Sehingga pada hari ini kita percaya bahwa kalau seorang beriman kepada Tuhan, tak satupun situasi bisa memisahkannya daripada Allah. Maka justru sekarang menjadi tanggung jawab dan pertanyaan bagi kita, apakah kita bisa terus-menerus berjalan di tengah kehidupan ini dengan rasa percaya terus kepada Tuhan. Dan biarlah kekosongan hati di dalam keluarga, hal-hal yang dirindukan yang tidak bisa lagi disampaikan pada saat hari ini, biarlah Tuhan yang mengisi dengan kasih-Nya yang besar itu. Biarlah hati yang ditinggalkan Allah hampiri, Allah peluk, Allah cium, Allah jubahkan, sehingga kita pun merasakan begitu besar kasih-Nya Sang Bapa kepada setiap anak-anaknya, dimanapun berada, di sini maupun di alam baka, di tempat ini maupun dimanapun. Biarlah Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan saksian pujian dari GKI Raya Hankam.
Sapaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Erlina Tebudi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, keluarga besar. Saya mau menyampaikan bela sungkawa dari jemaat kami untuk keluarga ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa Bapak Aritonang dan Ibu adalah orang-orang yang dekat dengan kami, dan beliau adalah orang tua yang bisa jadi teladan bagi kami di gereja. Saya mungkin baru bertemu dengan beberapa anak karena memang ada beberapa saja yang jadi anggota kami ya. Tapi Bapak Ibu ini selama masih hidup, karena saya memang cukup lama di Pondok Gede melayani, adalah teman dalam pelayanan. Dan dalam kebersamaan kami, saya selalu tahu bahwa Bapak Ibu ini selalu mengingat anak-anak dan mendoakan satu-satu. Jadi mungkin kalau saat ini kita melepas orang tua kita tidak usah ragu kemana dia pergi. Karena sejak masih hidup dia sudah menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita boleh menjadikan orang tua kita ini teladan dalam kehidupan iman kita selanjutnya. Kiranya Tuhan menguatkan anak-anak dan seluruh keluarga. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, hari ini bersama-sama dengan keluarga besar kami datang kepadamu karena kami diperhadapkan pada kenyataan bahwa Engkau mengasihi kekasih kami, Bapak Mangantar Aritonang, sehingga Engkau mengambilnya, mengangkatnya dari segala pergumulan dan juga sakit yang ia rasa. Kami percaya Tuhan, kalau kekasih kami ini sudah berada bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu karena kami beroleh kesempatan untuk bersama-sama hidup dalam persekutuan. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal Pak Aritonang sebagai seorang pelayan Tuhan yang setia, yang melakukan tugasnya dengan baik, baik sebagai seorang kepala keluarga, baik sebagai seorang ayah dan orang tua bagi anak-anaknya, juga sebagai pelayan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh melihat Pak Aritonang boleh memakai waktu yang Tuhan berikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Sebab itu sekarang Tuhan memanggilnya untuk beristirahat bersama dengan Tuhan, merasakan kebahagiaan bersama dengan orang-orang percaya yang lain, termasuk istri tercinta. Ya Tuhan, kami mau berdoa, Engkau yang kiranya mau menguatkan seluruh keluarga, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kasih dan cintanya kepada Pak Aritonang. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga, khususnya jika besok pagi mereka akan berangkat mengantarkan kekasih kami ini ke tempat peristirahatan di dunia ini.
Tuhan sertai seluruh keluarga, anak, cucu, mantu. Berikan kekuatan, kesehatan, sehingga semua acara yang direncanakan boleh dilakukan dengan baik. Kami mau berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang dipercaya untuk melayani di sana. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga melalui pelayanan mereka kegiatan itu boleh dijalani dengan baik. Kami mau berdoa untuk seluruh keluarga besar. Ketika saat ini kami boleh hadir di samping mereka, kami tahu bahwa mereka merasa ditemani. Tapi kami tahu ketika kami melanjutkan tugas kami masing-masing, maka hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan. Tuhan yang mengisi kekosongan dan menghibur kesedihan yang dirasa oleh keluarga. Sebab itu kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan. Karena sebagaimana Engkau mengasihi sahabat kami, Bapak kami, dan juga rekan pelayanan kami ini, Engkau mengasihi kami semua dan mengasihi keluarga mereka satu persatu dengan cara-Mu. Kami mau serahkan perjalanan mereka. Tuhan, cukupkan juga segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga ini, supaya lewat seluruh kehidupan mereka, baik ketika mereka dalam kesukaan, juga dalam kedukaan seperti ini, tempat mereka berlindung hanyalah padamu. Dan dalam suasana seperti ini kami boleh tetap memuliakan nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang Maha Baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian penutup dari Guru Jemaat 408 ayat 1 dan 2. Di jalanku ku diiring. Bapak Ibu, ibadah kita akan selesai. Nanti mungkin akan dilanjutkan dengan acara tutup peti. Tapi sebelumnya kita akan menutup ibadah
ibadah kita, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan doa penutup dan memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, ibadah kami di tempat ini boleh selesai, tapi ibadah kami sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Sebab itu tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa dimanapun kami berada, Tuhan mau menyertai kami. Sebab itu kuatkan dan tolong kami untuk selalu berjalan bersama, supaya kami boleh selalu mendapatkan Tuhan di mana saja kami berada. Saudara-saudara, lanjutkanlah kehidupan saudara dan terimalah berkat Tuhan yang akan memberkati saudara. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan memelihara dan menguatkan saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita acara tutup peti, kami akan memberikan waktu untuk memberikan penghormatan yang terakhir buat Bapak kita yang terkasih, saudara kita yang terkasih, dimulai dari anggota keluarga.